Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fawaz dengan NIM 1101622019 dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2022 kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan kinerja yang terjadi di tol serba Adon. Lalu saya juga akan menjabarkan analisis penyebab dari permasalahan tersebut dan pemecahan masalah dari kinerja tersebut. Selamat menonton! Baik, pertama-tama saya akan menjabarkan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada analisis permasalahan kinerja yang terjadi di Serba Adon, lalu analisis penyebab dari permasalahan kinerja tersebut, dan yang terakhir itu ada pemecahan masalah dari permasalahan kinerja tersebut tadi. Oke, yang pertama langsung aja kita akan mendalami permasalahan kinerja yang terjadi di Serba Adon. Permasalahan yang pertama itu pelayan toko Adon itu tidak hafal harga dari semua barang. Lalu permasalahan yang kedua, itu ada pelayan kurang mengerti cara mengoperasikan aplikasi untuk pembelian pulsa, token listrik, dan top up uang elektronik dan lainnya. Jadi di tol serba Adon itu dia tidak hanya menjual sembako, tapi juga menyediakan jasa penjualan berupa penjualan pulsa, lalu token listrik, top up uang elektronik, dan top up untuk game. Namun pelayannya itu tuh kurang mengerti cara mengoperasikannya gitu. Jadi terkadang harus memanggil pemilik toko untuk melayani jika ada yang membeli pulsa tadi. Nah, langsung aja penyebab permasalahan yang pertama, yang tadi pelayan toko tidak hafal harga dari setiap barang. Penyebabnya itu pertama itu pelayan tidak hafal harga barang karena tidak ada label harga ataupun list harga masing-masing barang. Jadi pemilik toko itu tidak menyediakan list harga dari setiap barang kepada pelayannya. Lalu penyebab yang kedua, pemilik warung itu tidak membuat list dari setiap barang itu ada alasannya tersendiri, yaitu dikarenakan harga barang-barang itu cenderung terkadang berubah-ubah. Jadi pemilik toko itu tuh memilih tidak untuk membuatnya itu karena memang harga yang berubah-ubah, kadang bisa naik atau kadang bisa turun gitu. Lalu analisis penyebab permasalahan kasus kedua yang pelayan toko kurang mengerti cara mengoperasikan aplikasi penjualan pulsa itu dikarenakan pemilik toko jarang memperbolehkan pelayan toko melayani pembelian pulsa, token, listrik, dan lainnya karena sebelumnya pelayan toko pernah salah dalam mengoperasikan aplikasi pulsa. Jadi pernah ada aduan dari pelanggan kepada pemilik toko bahwasanya pelayan tokonya itu salah dalam melayani pembelian pulsa. Jadi pemilik toko tidak terlalu percaya kepada pelayan tokonya untuk melayani jika ada yang beli pulsa gitu. Sehingga pelayan toko itu tidak terlalu mengerti cara mengoperasikannya. Nah, pemecahan permasalahan kinerja yang pertama itu satu dengan membuat label harga dan list harga. Pemilik warung, implementasinya itu pemilik warung dapat bekerja sama dengan pemasok atau penyedia barang untuk mendapatkan informasi harga terbaru secara rutin. Nah, list harga ini tuh bisa dibuat seperti buku yang bisa diakses oleh pelayan toko dengan mudah dan listnya itu dibuat dengan jelas dan mudah dibaca gitu. Nah, pemecahan masalah yang kedua, kalau tadi itu secara konvensional, yang kedua itu kita bisa dengan menggunakan teknologi, dibantu dengan teknologi yaitu pemasangan mesin kasir yang terintegrasi dengan sistem informasi harga. Nah, implementasinya itu tuh kita memasang perangkat pemilik toko memasang perangkat lunak kasir yang terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris untuk memastikan harga yang akurat dan terkini. Lalu memastikan juga pelayan toko memiliki akses yang mudah ke sistem informasi harga melalui perangkat yang tersedia di toko tersebut. Nah, masih berhubungan dengan poin nomor 2 tadi, setelah pemilik toko memasang mesin kasir, pemilik toko juga harus memberikan edukasi tentang penggunaan mesin kasir tersebut. Lalu setelah diberikan edukasi kepada pelayan tokonya, pemilik toko juga harus melakukan monitoring dan umpan balik. Nah, implementasinya itu melakukan pemantauan reguler terhadap pemahaman pelayan toko terkait harga-harga barang dan menanggapi pertanyaan atau kebingungan mereka tentang cara penggunaan mesin kasir tersebut. Lalu mengumpulkan umpan balik dari pelayan toko dan mengadaptasi solusinya sesuai dengan kebutuhan dan perubahan harga barang tadi itu. Nah, untuk solusi dari permasalahan kinerja yang kedua, itu yang nomor satu pembinaan langsung dari pemilik toko. Jadi pemilik toko dapat melakukan pembinaan dengan tentang cara mengoperasikan aplikasi penjualan pulsa tadi secara langsung kepada pelayan toko.
Nah, setelah dilakukan pembinaan kepada pelayan toko, pemilik toko dapat melakukan uji coba dan simulasi. Nah, memberikan kesempatan kepada pelayan toko untuk melakukan uji coba dan simulasi penggunaan aplikasi ini tuh dapat menambah pengetahuan mereka tentang cara penggunaan aplikasi tersebut. Lalu, setelah dilakukan uji coba dan simulasi, pemilik toko dapat membuat dokumentasi dan panduan jika seumpama pelayan toko lupa gitu atau keliru dalam mengoperasikannya lagi dengan cara menyediakan dokumentasi dari uji coba tadi yang jelas untuk pengoperasian aplikasi pembelian pulsa tersebut. Nah, setelah dilakukan step-step yang saya sebutkan sebelumnya, tentu yang terakhir itu pemilik toko tetap harus melakukan monitoring dan umpan balik secara reguler untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dari pelayan toko dalam mengoperasikan aplikasi pembelian pulsa yang tadi. Jadi itu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.